Di masjid atau di luar masjid. Jadi kalau ibu bapak menunaikan salat berjamaah, misal tidak menunaikannya secara sendirian, maka berlaku hadis salatul jamaati afdalu min salatil faradi bi 27 derajat. Salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sendirian, pahalanya 27 derajat. Hadis ini tidak menyebutkan masjid. Tempatnya umum, luas. Di saat tidak mampu ke masjid, pastikan berjamaah saja, pastikan supaya dapat keutamaannya lebih daripada sendirian. Tapi kalau kita misalnya suasananya lebih dekat dengan masjid dan bisa ke masjid, maka masjid yang paling utama. Yang paling utama. Karena masjid itu tempatnya saja, tadi dari sisi tempatnya, belum sholatnya, tempatnya sudah memiliki 25 kebaikan. Setiap jaraknya 100 tahun, setiap perpindahan angkanya. Jalannya kita ke masjid, langkah pertamanya mengangkat derajat di sisi Allah. Langkah selanjutnya menggugurkan dosa-dosa kecil yang di bawah, kecuali al-kabair. Masuk masjidnya sudah ada doa, berpahala lagi. Iktikafnya ada doa lagi, berpahala lagi. Ya, Masya Allah, setiap salatnya 27 derajat. Setiap zikirnya bernilai. Sebelum kita keluar dari masjid, rahmat Allah dinaungkan di situ. Karena itu kita katakan, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Rahmat Allah ikut selama berada dalam masjid. Ya, selama fikih masjid kita ikuti. Karena itu kalau kita berkesempatan ke masjid, silahkan ke masjid. Maka pahala banyak didapatkan. Tapi saat tak mampu ke masjid, maka pertahankan jamaah. Setidaknya lakukan dengan berjamaah. Perempuan boleh ke masjid dengan 3 syarat. Yang pertama adalah bebas dari fitnah di perjalanannya. Yang kedua, ada rasa aman di dalam ibadah di masjidnya, jadi ada tempat khusus untuk perempuan. Dan yang ketiga, dipastikan terbebas dari tanggung jawab di rumah tangganya. Jadi kalau yang 3 ini salah satunya masih ada melekat, maka nilai sholat berjamaah perempuan di dalam rumahnya itu sama dengan seorang laki-laki di masjidnya, setara nilainya. Sekarang kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan hari ini. Terakhir barangkali Pak. Yang saya tahu Ustaz, itu laki-laki apa enggak wajib sholat di masjid Ustaz? Gimana Pak? Apa enggak wajib sholat di masjid karena laki-laki? Seorang laki-laki. Seorang laki-laki dia ditekankan oleh Rasulullah SAW untuk sholat di masjid. Ditekankan, bahasanya tekankan. Artinya mengikat pada sunnah muakkadah. Kalau wajib, artinya kalau setiap gak ke masjid dia dosa. Saya dengan bapak sholat di bawah di musola, gak ke masjid itu dosa. Kalau wajib itu artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Oke? Kemudian di bawah itu ada sunnah. Sunnah dibagi. Sunnah tingkat tinggi disebut sunnah muakkadah. Sesuatu yang sangat ditekankan. Artinya ditekankan itu sepanjang masih ada kemampuan untuk menunaikan berjamaah untuk ke masjid, maka dia ditekankan tuh untuk ke masjid. Ya. Tapi kalau dia nggak ke situ pun dia nggak dosa, cuma barangkali ada konsekuensi. Ya. Misal ada konsekuensi yang tidak disenangi, ada sifat makruh yang datang, tidak disukai. Ya. Yang kedua juga kehilangan keutamaan besar, itu yang menyebabkan tidak disukainya. Ya. Karena itu seorang Abdullah bin Abi Ummi Maktum, sahabat Nabi, matanya buta, tempatnya cukup jauh dari masjid. Satu kali mengajukan pada Rasulullah keringanan rukhsah supaya menunaikan salat subuhnya, salat subuhnya di rumah. Karena jauh rumahnya dari masjid. Ya, beliau masih datang zuhur ke asar bisa i'tikaf, maghrib ke isya bisa i'tikaf, tapi subuh keadaan gelap, suasana demikian, minta keringanan. Kata Nabi, cuma satu pertanyaan, atas ma'ul adzan? Apakah Anda mendengar adzan? Kata Abdullah bin Abi Ummi Maktum, bala, ya saya dengar. Kata Nabi, madum tasma'ul adzan fa'addiha fil masjid. Selama Anda masih dengar adzan, usahakan betul tunaikan di masjid. Masih kita bayangkan ya, mata nggak bisa lihat, jarak jauh ke masjid, tidak ada penuntun. Mendengar perintah itu barangkali sementara orang akan merasa berkeluh kesah, masih juga disuruh ke masjid ya. Tapi beliau punya keyakinan kalau Nabi meminta seperti itu artinya ada kemuliaan besar yang tidak didapatkan oleh yang lainnya. Maka kalau sekarang adzan subuh misalnya 4:30, itu jam 2:30 sudah mulai meraba jalan. Ya, datang ke masjid Nabi. Yang kita kenal yang suka adzan Bilal bin Rabah. Tapi sejak peristiwa itu adzan subuh selalu Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Ya, bahkan saat Ramadan itu sampai 2 kali adzannya. Ya, yang adzan pertamanya Abdullah bin Abi Ummi Maktum untuk memberikan gambaran bahwa waktu fajar sebentar lagi tiba. Jadi harus segera bersiap-siap supaya sahurnya nanti tidak kesulitan, ya. Baik bertabrakan dengan adzan. Adzan keduanya Bilal bin Rabah, itu yang menunjukkan adzan subuh yang menunjukkan pada salat. Sampai hari ini diabadikan. Sampai hari ini di Madinah itu adzan subuh selalu 2 kali sampai hari ini. Poin saya, kita bisa bayangkan seorang yang sepuh, mata tidak bisa melihat, jarak jauh dari masjid, keadaan masjid dia masih biasa, alasnya tanah, atapnya masih daun-daun pelepah kurma, masih memaksa dirinya ke masjid ketika Nabi mengatakan ke masjid.
masih merasa tidak aman dirinya, ya. Maka bagaimana dengan kita yang bukan sahabat? Masya Allah, yang belum aman keadaannya. Saking sayangnya Allah kepada kita, dibangunkan masjid di samping rumah kita, fasilitasnya bagus, yang kalau di luar dingin, dalam bisa hangat, di luar panas, di dalam bisa dingin, sejuk luar biasa, masih belum tersentuh juga untuk ke masjid. Dengan cara apa lagi bisa difasilitasi? Tapi poinnya, berjamaah di masjid itu tidak masuk pada kategori wajib. Kalau wajib artinya secara fikih, kalau nggak ke masjid dosa, ya. Kecuali kalau orang yang sengaja mengabaikan itu dengan merendahkannya, itu dosa. Itu disebut orang zalim. Ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 114. Wa man azlamu mimman man'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa yang paling zalim di muka bumi ini dengan orang yang menghambat orang untuk ke masjid atau merendahkan nilai masjid. Kita cukupkan dulu. Terakhir Pak ya, harus segera bergegas. Ya. Ustaz, tadi kan cerita sholat di masjid itu langkahnya aja mendapat kebaikan. Ya. Tapi kebanyakan orang sekarang kan udah pernah melangkah Ya. Itu kan kalau perginya lewat sini katanya pulang lewat sini lain-lain. Itu gimana Ustaz? Baik. Satu lagi Ustaz, kita makmum ini kan total mesti ikut imam kalau jamaah. Pertanyaan saya ada suka sering ketinggalan kalau maghrib itu pas udah mulai Ustaz yang masuk di 2 rakaat. Jadi kita 3 rakaat itu kan pasti at-tahiyat terus dari pertama kedua ketiga. Nah, saya waktu pas at-tahiyat terakhir Ustaz itu ngikut seperti imam kan duduk seperti tawarruk atau iftirash. Kita karena sunnah kita masih kedua kita jawab masih Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 yang disampaikan kepada kami dari 2 persoalan ini, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Pertama, saya mau bahas yang kedua dulu. Ada pertanyaan, persoalan tentang duduk tahiyat ketika kita bermakmum. Kaidahnya makmum mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Nah, dalam rangka mengikuti dengan imam ini, apa yang diikuti? Yang diikuti rukun salatnya. Tidak saya jelas betul rukun salatnya. Yang kedua, yang diikuti adalah gerakan-gerakan sunnahnya. Ya. Nah, gerakan-gerakan sunnahnya ini punya 2 sifat. Sifat pertama, hal yang cuma satu gerakan dan umum dilakukan, maka kita nggak boleh beda. Bisa kita sholat dengan berdiri. Pertama, Al-Bukhari nomor hadis 1117, sholli qa'iman, ya, sholli qa'iman. Maka rukun sholat yang pertama berdiri. Ya. Tapi kalau ada misalnya persoalan imam nggak bisa berdiri, dia duduk. Ya, faqa'idan. Ya, umumnya sih imam harus berdiri, cuman mungkin dalam keadaan sangat, saya pernah dapat pertanyaan ini, ya sangat luar biasa, tidak wajar, tertentu, ya bahkan imamnya cuman itu yang paling fasih, yang paling mengerti, jadi imam duduk. Nah, sekarang kan sholat mengikuti imam. Kalau imamnya duduk, apakah makmumnya duduk atau berdiri? Nah, ya? Nanti kalau kita tafsirkan semua gerakan imam kita ikuti, kalau imamnya berbaring, apa semua makmum akan berbaring juga? Kan tidak ya? Maka yang pertama yang diikuti gerakan rukun dan sunnah keumumannya. Kalau satu gerakan, maka itu yang mutlak diikuti. Jadi bukan lihat antara duduk atau berdirinya, sunnah yang paling utama mana yang harus dikerjakan. Yang kedua, dalam keadaan tahiyat. Nah, prinsip umumnya, jika Nabi mengajarkan satu gerakan, maka itu artinya bisa dilakukan oleh semua orang. Ya, tidak boleh ada yang berbeda. Tapi kalau Nabi mengajarkan 2 atau lebih gerakan, itu artinya kemudahan dalam menunaikannya. Ya, saya beri contoh. Kita bisa memilih, walaupun tidak sama dengan gerakan imam. Ya, bisa. Tidak sama ini bukan dalam yang rukun ya, tapi saat mengerjakan rukun dengan cara yang berbeda. Kita dari i'tidal sami Allahu liman hamidah akan sujud. Mana yang didahulukan? Telapak tangan atau lutut? Ada yang telapak tangan, ada yang menggunakan lutut. Nah, kalau imamnya pakai telapak tangan, apakah kita harus pakai telapak tangan? Oke? Nah, kita lihat ternyata Nabi mencontohkan dengan telapak tangan dan dengan lututnya. Dua-duanya ada contohnya. Dan hebatnya itu terdapat di satu kitab yang sama. Abu Dawud cuman beda 2 nomor. Yang pakai lutut dari Wa'il bin Hujur nomor hadis 838, yang pakai telapak tangan dari Abu Hurairah nomor hadis 840. Jadi ternyata di awal salatnya Nabi menggunakan kedua lututnya. Nanti 3 tahun sebelum Nabi wafat, Abu Hurairah masuk Islam, melihat Nabi salat sudah menggunakan telapak tangannya. Ya, biasanya kalau orang semakin agak sepuh kan ya, ada persoalan di lutut, dia menggunakan telapak tangannya. Nah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab sifat salat Rasulullah SAW, lalu mempopulerkannya menggunakan lutut. Ya, itu makanya Anda kalau membaca sifat-sifat salat Rasulullah karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim itu pasti menemukan pakai lutut. Ya. Nah, kalau sudah seorang penulis besar, seorang ulama besar memberikan fatwa, yang lain akan ikut. Ya, sehingga tibalah kemudian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani melihat kalau semua pakai lutut bermasalah lututnya, mau pakai apa nanti sujudnya?
Maka dipopulerkanlah yang kedua itu. Karena itu dalam sifat salat nabinya Muhammad Nasruddin Al-Albani pasti ditemukan pakai telapak tangan. Saya punya keyakinan yang baca kitab Al-Albani pakai telapak tangan. Yang baca Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pasti pakai lutut. Dua-duanya benar. Karena ingin memberikan solusi. Yang salah itu yang pakai kepala duluan. Ini nggak ada apa-apa kepalanya gitu ya. Wah, ini belum apa-apa sudah ribut gitu. Jadi ada semua di situ. Termasuk isyarat dalam salat tahiyat, apakah tawarruk atau iftirash. Di awal masa salat itu umumnya semuanya menggunakan iftirash. Baik tahiyat ula pertama ataupun yang terakhir. Tahiyat akhir. Semuanya iftirash. Iftirash itu tahiyat yang pertama. Ya. Hanya nanti di akhir-akhir masa kenabian Rasulullah SAW di akhir tahiyat akhirnya beliau menggunakan tawarruk. Ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik memilih mempertahankan yang iftirash. Setiap tahiyatnya baik tahiyat awal, ula ataupun yang terakhir itu iftirash, terus iftirash tegak. Ya. Tapi kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, salat kita kan mengikuti Nabi. Ya. Kata Imam Abu Hanifah, ya Nabi kan di awalnya itu selalu iftirash, tidak pernah tawarruk kecuali di akhir hidupnya, baru tahiyat akhirnya tawarruk, seakan-akan agak lebih santai. Kata Imam Syafi'i, ini bagus sekali jawabannya, tapi dua-duanya bagus ya dalam cara pandangnya. Kata Imam Asy-Syafi'i, salat kita kan mengikuti Nabi. Jangan lihat antara tawarruk dengan beliau iftirashnya. Kalaulah beliau dipahami karena sepuhnya tawarruk di akhir, tentunya setiap tahiyat akan tawarruk. Kata Imam Asy-Syafi'i, baik tahiyat yang pertama ataupun yang terakhirnya. Ya. Tapi dua-duanya pendapat yang sangat baik. Nah, jadi poinnya, baik Bapak mau iftirash ataupun tawarruk, dua-duanya dibenarkan. Karena hadisnya ada di situ. Tidak ada masalah. Jelas ya? Yang penting bacaan tahiyatnya itu rukun yang dipahami. Jelas. Tadi yang pertama apa? Naik kendaraan. Ah, baik. Ya, ini sangat bagus sekali, sangat jeli pertanyaannya. Bahasa nabinya kan langkah pertama mengangkat derajat, langkah selanjutnya menggugurkan dosa. Sekarang kita kan nggak banyak melangkah, begitu naik langsung naik motor, langsung naik sepeda gitu kan. Ini nanti dalam ilmu hadis ada 4 pendekatan. Ada disebut ilmu lughah, membaca bahasa hadis, ya. Ada nanti asbabul wurud, bagaimana sebabnya Nabi menyampaikan hadis itu bisa dilihat. Nanti ada ilmu sirah, dari sebab perjalanan kehidupan Nabi bisa disimpulkan. Dan yang keempat nanti ilmu arud, untuk membaca pahala dalam keutamaan hadis, ya. Membaca yang pertama di ilmu lughah, membaca bahasa hadis. Nanti ada 4 ilmu lagi, Pak. Ya. Yang pertama adalah ilmu nahwu, tentang perubahan harakat di akhir. Ya, daraba Zaidun amran, daraba Zaidan amrun, itu sudah beda maknanya. Daraba Zaidun amran, Zaid pukul Amr. Daraba Zaidan amrun, ya Amr yang pukul Zaid, walaupun sama. Ilmu saraf, ilmu merubah bahasa, derivasi kata. Jalasa telah duduk, yajlisu akan duduk, ya. Kemudian yang ketiga ilmu balaghah. Balaghah itu dibagi tiga ilmu lagi. Satu ma'ani, menentukan huruf atau kalimat yang akan dipilih. Kedua ilmu bayan, bagaimana cara menjelaskan dengan bisa mudah dipahami. Yang terakhir ilmu badiah, bagaimana saat menyampaikan bisa disenangi. Jadi orang kalau marah dia nggak tersinggung. Kalau diperintahkan tidak merasa diperintah. Itu badiah namanya. Yang keempat tadi yang saya sebutkan di 4 di awal namanya arud, punya 16 ilmu lagi, disebut dengan bahar. Ya, dari mulai bahar tawil sampai dengan bahar yang terakhirnya. Dalam bahasa ilmu hadis, kalau disebutkan kalimat al-masyu, itu bisa menunjuk pada hakikat atau majas, kiasan. Majas atau kiasan. Maksudnya apa? Setiap derap yang kita tuju sampai ke tempat tujuan. Kalau kita melangkah, setiap langkah kakinya yang dihitung. Kalau kita naik kendaraan, setiap putaran rodanya yang dihitung. Masya Allah. Ya. Kalau kita naik kuda, setiap pijakan kaki kudanya yang dihitung. Yang penting setiap langkah tujuan kita sampai di tujuan itu dihitung oleh Allah sebagai kemuliaan yang tak luar biasa. Ya. Saya kira itu, dan itu nanti sepadan dengan hadis tentang taklim. Jangan dikira kesini pun akan dihitung. Hadis Muslim nomor hadis 1389, At-Tirmidzi nomor hadis 2682, dan Ibnu Majah nomor hadis 219. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya, melangkahkan kakinya menempuh jalan sampai tiba di tempat tujuan untuk belajar tentang agamanya walaupun sedikit, Allah akan mempermudah langkahnya menuju surga. Karena itu demikian yang kita bahas. Silahkan kesimpulannya kita praktekkan dalam kehidupan. Pulang dari sini coba cek apakah kehidupan di rumah sudah baik menuju Allah, bertetangga sudah baik menuju Allah, punya teman yang mendekatkan kepada Allah. Maka silahkan ukur dengan ukuran-ukuran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian yang kami sampaikan. Kalau benar dari Allah dan Rasulnya, kalau salah itu mutlak kesalahan kami pribadi, mohon dimaafkan. Tinggalkan pendapat kami dan ambil pendapat ustaz lain yang lebih baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.